tentang antibiotik dan emesis. Antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Antibiotik dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan sifat kerjanya, berdasarkan spektrum kerja, berdasarkan mekanisme kerja, berdasarkan struktur kimia, dan berdasarkan farmakokinetik. Berdasarkan sifat kerjanya ada bakterisid dan juga bakteriostatik. Bakterisid yaitu antibiotik yang bekerja secara aktif untuk membasmi kuman, yaitu dari golongan obat penisilin, aminoglikosid, rifampicin, cefalosporin, polymyxin B, colistin, vancomycin, bacitracin, sikloserin, carbapenem, dan metronidazole. Contoh obatnya yaitu Corifan dan Penosid. Selanjutnya ada bakteriostatik, yaitu antibiotik yang tidak bisa memusnahkan kuman. Antibiotik bakteriostatik ini hanya dapat menghambat atau mencegah pertumbuhan kuman, sehingga pembasmian kuman hanya tergantung pada daya tahan tubuh. Seperti penggolongan obat dari obat tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, lincomycin, spektinomycin, sulfonamida, trimetoprim, dan nitrofurantoin. Contoh obatnya yaitu buvacetin dan konmisin. Berdasarkan spektrum kerjanya ada 2. Yang pertama ada broad spectrum dan yang kedua ada narrow spectrum. Broad spectrum itu aktif terhadap bakteri gram positif maupun negatif. Penggolongan obatnya seperti sulfonamid, ampicillin, cefalosporin, chloramphenicol, tetrasiklin, dan rifampicin. Untuk contoh obatnya seperti ambiopi, calarifam, dan chloramex. Selanjutnya, narrow spectrum itu hanya atau lebih aktif pada salah satu dari bakteri gram positif atau gram negatif. Untuk penggolongan obat dari bakteri gram negatif yaitu benzilpenicillin, streptomycin, dan gentamicin. Contoh dari bakteri gram negatif itu streptomycin sulfat, bioderm, dan betacin. Untuk bakteri gram positif itu pengelompokan obatnya ada erythromycin, clindamycin, dan kanamycin. Untuk contoh obat gram positif itu ada duramycin dan daklin. Selanjutnya, antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama ada menghambat sintesis dinding sel seperti penisilin, cefalosporin, carbapenem, bacitracin, dan vancomycin. Yang kedua, mengganggu permeabilitas membran sel seperti polymyxin. Yang ketiga, menghambat sintesis protein sel seperti aminoglikosid, makrolit, tetrasiklin, chloramphenicol, clindamycin, bupirosin, dan spektinomycin. Yang keempat, menghambat sintesis asam nukleat sel, DNA dan RNA seperti quinolon, nitrofurantoin, dan rifampicin. Yang kelima, menghambat metabolisme sel mikroba seperti sulfonamid dan trimetoprim. Contoh dari menghambat sintesis dinding sel itu liposin dan vancodex. Contoh dari mengganggu permeabilitas membran sel itu liposin. Contoh dari menghambat sintesis protein sel itu mertus dan mirolin. Contoh dari menghambat sintesis asam nukleat sel DNA dan RNA itu tarifid. Dan contoh dari menghambat metabolisme sel mikroba itu likoprima. Antibiotik berdasarkan struktur kimia itu yang pertama ada aminoglikosida
yaitu neomisin, gentamisin, amikasin, dan streptomisin. Contohnya itu Cordyceps. Yang kedua, beta-lactam, yaitu carbapenem, cephalosporin, dan penisilin. Contohnya doripenem. Yang ketiga, glycoptida, yaitu vancomycin, teicoplanin, ramoplanin, dan decaplanin. Contohnya hidroklorid. Yang keempat, polipeptida, yaitu makrolida, claritomycin, ketolida, dan tetraxilin. Contohnya dotrosin. Yang kelima, polimixin, yaitu polimixin dan colistin. Contohnya colistin actavis. Yang keenam, quinolon, yaitu ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin, dan levofloxacin. Contohnya ciflos. Yang ketujuh, streptogramin, yaitu pristinamycin, virginiamycin, mikamycin, dan quinupristin. Contohnya pristam. Yang kedelapan, oxazolidinon, yaitu lenozolid. Contohnya cabizolid. Yang kesembilan, sulfonamida, yaitu cotrimoxazol dan trimetropim. Contohnya chloramidina. Yang 10, antibiotik lain yang penting, yaitu clotamfenicol, clindamycin, dan asam fusidat. Contohnya prolik. Antibiotik berdasarkan farmakokinetik itu yang pertama time dependent killing, yang kedua concentration dependent. Time dependent killing yaitu kemampuan membunuh bakteri yang bergantung pada waktu. Kadar masih di atas KHM atau konsentrasi hambat minimum, seperti penicillin, cephalosporin, dan makrolida. Contohnya zitrolin dan cefadroxin. Selanjutnya, concentration dependent, yaitu kemampuan membunuh bakteri yang bergantung pada konsentrasi, seperti aminoglikosida dan quinolon. Contohnya alostil dan grafloxid. Emesis, morning sickness atau emesis gravidarum adalah rasa mual yang muncul pada wanita hamil, terutama di pagi hari, dan biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Penyebab dari emesis itu yang pertama peningkatan hormon korionik gonadotropin, yang kedua peningkatan hormon progesteron, yang ketiga kekurangan vitamin B6, dan yang terakhir meningkatnya sensitivitas pada bau. Mekanisme terjadinya mual sampai muntah ada 3 fase. Fase pertama, nausea, yaitu berupa kebutuhan untuk segera muntah, suatu perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik, disertai penurunan tonus otot lambung, kontraksi, sekresi, meningkatnya aliran darah ke mukosa intestinal, hipersalivasi, keringat dingin, detak jantung meningkat, dan perubahan ritme pernafasan. Fase kedua, retching, yaitu gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Isi lambung disorong ke esofagus oleh tekanan intraabnormal dari esofagus kembali ke lambung dengan adanya peristaltik esofagus. Fase ketiga, vomit, yaitu pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis gastrointestinal. Kombinasi gerakan sistem saraf otonom, simpati, dan parasimpati. Penggolongan obat yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3. Antagonis 5-HT3 menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Yang kedua, kortiosteroid. Mekanisme tidak diketahui. Kortiosteroid meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3 mencegah mual dan muntah pasien kemoterapi. Yang ketiga, antagonis reseptor neurokinin menghambat reseptor neurokinin 1 di area postrum. Yang keempat, phenothiazines dan butyropenones inhibisi reseptor dopamin dan muscarinic droperidol bersifat sedatif. Yang kelima, substituted benzamide
blokade reseptor dopamin. Yang keenam, H1 antihistamin dan anticholinergic drugs. Yang ketujuh, benzodiazepin, potensiasi inhibisi neuron yang menggunakan gamma aminobutyric acid sebagai mediatornya. Yang kedelapan, cannabinoid, memodulasi jalur transduksi sinyal dan menimbulkan efek pada jaringan perifer, memiliki efek psikoaktif. Contoh obat yang digunakan dalam kehamilan: domperidone, metoclopramide, HCl, promethazine, pratiazine theoclat, pyridoxine, HCl, dan ondansetron.